Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita bersama dengan seluruh gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Pada suatu saat ada orang yang bertanya, apakah setelah Yesus naik ke surga, berarti para murid ditinggalkan sendirian? Mungkin kalau kita berada dalam posisi para murid, kita akan mengalami ada yang ragu-ragu seperti yang dikatakan Injil dalam Injil hari ini. Ketika Yesus wafat, itu sudah menjadi suatu kehilangan besar bagi para murid, menjadi sebuah keputusasaan bagi para murid, karena ternyata guru yang mereka ikuti ternyata mati di kayu salib. Setelah beberapa kali Yesus menampakkan diri, tentu saja menjadi kekuatan, menjadi semangat, dan para murid dikuatkan kembali untuk tetap menjalani kehidupan mereka. Tetapi sekarang Yesus pergi lagi naik ke surga. Maka tidak salah atau juga saya rasa menjadi wajar ketika para murid ada juga yang ragu-ragu ketika melihat Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia. Para saudari dan saudara yang terkasih, merayakan kenaikan Tuhan berarti merayakan misteri Yesus menjadi Raja semesta alam. Dia yang telah wafat, Dia yang telah bangkit dan menang atas maut, kepadanya diserahkan segala kekuasaan di surga dan di bumi. Dalam awal Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa kepadaku telah diserahkan kekuasaan surga dan bumi. Yesus diserai tugas untuk menjadi Raja semesta alam. Yesus diserai tugas untuk menguasai segala sesuatu, menguasai seluruh hidup manusia dan seluruh ciptaan. Dia menguasai segala sesuatu dan menjadi Raja semesta alam. Kini mengutus para murid, mengutus kita semua untuk pergi meneruskan pewartaan Injil, pewartaan kerajaan Allah yang sudah Dia mulai bersama dengan para muridnya. Kita telah dipanggil untuk menjadi muridnya, maka kita juga kini diutus untuk siap pergi melanjutkan pewartaan itu di dalam kehidupan kita. Para saudari dan saudara yang terkasih, kekuasaan Kristus sebagai Raja semesta alam hari ini ketika Dia naik ke surga bukan kekuasaan yang mencari kehormatan, bukan kekuasaan yang pada akhirnya harus menjadi pemimpin yang gila hormat, bukan kekuasaan yang pada akhirnya harus membuat orang tunduk taat dan munduk-munduk dalam bahasa Jawa kepada Dia. Tetapi kekuasaan yang diberikan kepada Yesus adalah kekuasaan yang mau membentuk persekutuan persaudaraan yang besar. Wartakanlah Injil kepada segala makhluk, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Persekutuan yang besar yang berdasarkan persekutuan dengan Yesus sendiri. Para saudari dan saudara yang terkasih, kita juga diutus hari ini. Kita tidak ditinggalkan. Saya merefleksikan bahwa ketika Yesus kemudian pergi meninggalkan para murid dan mengutus mereka kembali untuk melanjutkan pewartaan Injil, berarti bahwa para murid sudah dianggap menjadi lebih dewasa, siap diutus. Begitu juga dengan kita sudah didewasakan dengan penyertaan Tuhan selama ini, dan sekarang tugas kita untuk melanjutkan pewartaan itu, pergi diutus mewartakan kepada segala makhluk, kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Para saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita melaksanakan perutusan itu dalam zaman kita sekarang ini?
Apakah harus pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain mewartakan Injil? Barangkali juga tidak harus menjadi seperti itu. Dalam hidup kita sekarang ini sebagai orang Katolik tentu saja, maka kita diajak untuk memberikan contoh teladan yang baik di dalam kehidupan kita. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini, kita melaksanakan perayaan Ekaristi secara live streaming. Pasti juga menjadi kerinduan bagi kita semua, bagi Anda sekalian juga, bahwa kita sudah rindu untuk kembali datang ke gereja. Tetapi saya yakin meskipun Anda sekalian tidak bisa datang ke gereja dalam 2 bulan terakhir ini, tetapi saya yakin iman Anda sekalian tidak berkurang. Saya yakin iman Anda sekalian tetap ditumbuhkan, bahkan sekarang dalam persaudaraan bersama dengan keluarga Anda masing-masing, persaudaraan bersama dengan saudari-saudara, keluarga-keluarga yang lain yang juga merayakan perayaan Ekaristi secara live streaming. Saya yakin bahwa kerinduan Anda semakin dipupuk untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dalam situasi pandemi ini, para saudari dan saudara yang terkasih, mari ketika kita diutus untuk memberikan teladan yang baik, kita juga menjadi contoh bagi ketaatan kita kepada pemerintah. Kita menjadi contoh bagi ketaatan kita kepada kebijakan-kebijakan untuk supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Physical distancing yang seringkali bagi kita menjadi sesuatu yang sulit. Karena apa? Karena kita ini orang yang sangat ramah, orang yang sangat suka bersaudara, orang yang sangat suka untuk berjumpa dengan yang lain. Maka seringkali kalau sudah ketemu dengan yang lain, lupa jaga jarak. Di depan hari ini ada pembagian BLT. Saya bilang kepada tukang parkir yang biasa di depan, kalau mau segera selesai, maka atur mereka supaya bisa menjaga jarak. Bantu mereka untuk juga menjaga diri mereka masing-masing. Para saudari dan saudara yang terkasih, tugas berikutnya bagi kita adalah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, tetapi juga menjaga tetangga kita. Kalau kita melihat video-video yang viral di dalam media sosial, ada sekian banyak orang yang kadang tidak peduli dengan sesamanya. Diingatkan supaya memakai masker malah marah-marah. Diingatkan supaya kemudian menjaga jarak malah mengajak berperang atau mengajak bertengkar. Mari kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik yang hari ini diutus untuk mewartakan kebaikan, kita memberikan contoh yang baik dalam menjaga diri kita masing-masing, menjaga kesehatan diri kita masing-masing, menjaga keluarga dan menjaga juga sesama atau tetangga kita. Peduli dengan orang lain dan jangan ngeyel. Mari kita juga belajar memupuk kepedulian kita. Salah satu hal yang baik yang saya lihat dalam pandemi ini adalah bahwa ketika orang berada dalam kesulitan, hampir semua orang berada dalam kesulitan, tetapi masih ada sekian banyak orang termasuk Anda sekalian yang mempunyai kepedulian bagi orang-orang yang jauh lebih kesulitan daripada Anda sekalian. Di berbagai macam tempat, di berbagai macam paroki, bantuan sosial mengalir dengan luar biasa. Ada sekian banyak orang yang bisa ditolong, yang bisa dibantu untuk kemudian bisa hidup dengan baik dan layak. Begitu juga di paroki kita ini, kita mengajak Anda sekalian untuk belajar peduli kepada yang lain. Jangan pernah merasa saya paling sengsara. Jangan pernah merasa bahwa saya adalah orang yang paling susah, orang yang paling membutuhkan. Tetapi dalam situasi kita, para saudari dan saudara yang terkasih, dalam keterbatasan kita, kita masih tetap bisa berbuat baik. Para saudari dan saudara yang terkasih, mengatasi pandemi bukan hanya tugas pemerintah,
Maka ketika pemerintah sudah berusaha keras luar biasa, memberikan sarana yang luar biasa, maka tugas kita adalah mendukung, dan kita masing-masing secara pribadi juga mempunyai kesadaran bahwa tugas untuk menyelesaikan pandemi ini, mengatasi pandemi ini juga menjadi bagian dari tugas kita. Para saudari dan saudara yang terkasih, yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita meyakini dan mewartakan bahwa Tuhan yang kita cintai, Tuhan yang kita imani, yang hari ini diberi kekuasaan atas surga dan bumi dan mengutus kita masing-masing, Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Bahkan ketika hari ini Yesus mengutus para murid-Nya, pergilah ke seluruh dunia dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kalian senantiasa sampai akhir zaman. Mari kepercayaan ini, iman kepercayaan kita ini kita pupuk setiap hari, agar kita tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi kita selalu merasakan bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan selalu bersama kita. Berkat Tuhan atas kita sekalian. Amin.